Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan sebentar lagi kita akan belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman, yang akan menemani kalian belajar bersama beberapa menit ke depan. Tentunya kalian harus serius dan fokus terhadap materi yang Bapak akan sampaikan. Sebelumnya, kalian siapkan dulu buku tematiknya dan jangan lupa berdoa dulu. Baik anak-anak kelas 5 yang luar biasa, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, kalian dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan membandingkan, kalian dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara cepat. Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar dan ada di buku. Di situ terlihat Pak Rudi sedang memegang sapu lidi. Sedangkan si Edo sedang membersihkan kotoran kelinci. Dan di belakangnya ada sebuah kandang yang berisi beberapa kelinci. Nah, adalah amati gambar yang tadi kalian perhatikan dengan cermat. Kemudian buatlah sebuah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Tapi anak-anakku yang terkasih, sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kalian kembangkan dalam sebuah cerita. Jadi pertama amati dulu gambarnya. Apa yang ada dalam gambar itu kamu amati secara cermat. Nah, kemudian tentukan ide pokoknya. Ini adalah contoh ide pokok yang akan kita kembangkan menjadi sebuah karangan, sebuah cerita. Di sini Bapak akan memberikan contoh ide pokoknya ada 4. Berarti nanti kalian bisa mengembangkan menjadi paragraf yang jumlahnya 4 paragraf. Misalkan contoh nomor 1, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Yang kedua, Edo orang yang sangat menyayangi hewan. Ketiga, pembersihan kandang harus dilakukan dengan rutin. Dan yang keempat, semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Nah, dari ide-ide pokok yang sudah kalian tentukan,
Kemudian kalian di kolom cerita itu kembangkan satu-satu, satu demi satu. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kalian kembangkan menjadi kalimat pengembangnya apa? Menjadi satu paragraf. Kemudian paragraf kedua yang ide pokoknya berbunyi, Edo orang yang sangat menyayangi hewan. Maka kalian kembangkan menjadi tulisan, menjadi cerita dalam satu paragraf. Begitu seterusnya sampai paragraf keempat. Kalau kalian misalkan membuat ide pokoknya 5 menjadi 5 paragraf, tugasnya adalah minimal 3 paragraf. Jadi kalian boleh ya di situ. Tapi amati dulu gambarnya dengan cermat. Kalian tuangkan karangan tersebut dalam kolom cerita. Selagi Bapak mengingatkan, tulisannya harus rapi dan bisa dibaca. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut adalah contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yaitu kupu-kupu. Mari kita baca. Ini ada bacaan yang berjudul Gerak Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Baik anak-anak kelas 5 yang luar biasa, setelah kalian membaca bacaan di atas, maka tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Kita sudah masuk ke pembelajaran 6. Berarti kalian sudah paham bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Setuju ya? Baik. Kelas 5 luar biasa. Paragraf 1, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Yang kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Yang ketiga, kalian lanjutkan sendiri, cari ide pokoknya. Kemudian yang keempat pun sama, ya. Bapak udah kasih contoh paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Tugas kalian melengkapi paragraf ketiga, paragraf 4. Apa itu ide pokoknya dari bacaan di atas? Gampang ya? Baik. Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, mari kita amati. Tentunya kalian telah mengetahui organ gerak hewan
vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui gerak kelinci, siput, dan kupu-kupu. Bersama orang tuamu, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasi ke dalam kelompok hewan vertebrata dan avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Baik, Bapak kasih contoh. Nanti kamu bisa mengeksplor sendiri, mencari sendiri. Misalkan, pada tabel hewan vertebrata, Bapak isi kelinci. Kemudian perbandingannya dengan hewan avertebrata, Bapak isi siput. Nah, pada hewan vertebrata, kelinci itu penjelasannya apa? Nah, kelinci memiliki tulang belakang bergerak lincah, bergerak dengan kedua kaki, kaki belakangnya lebih panjang dan kuat dibandingkan dengan kaki depannya. Itu penjelasannya untuk kelinci. Kemudian siput, jelas karena ini hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Bergeraknya lambat, bergerak dengan perut berbentuk pipih dan lebar, memiliki rangka luar. Ini sebagai contoh ya anak-anak. Kalian bisalah yang lain. Kalian kembangkan kemampuan kamu. Nah, Bapak kasih contoh lagi. Di situ ada kambing. Kambing ya anak-anak, bukan kucing. Nah, penjelasannya apa? Nah, ini yang menjadi tugas kalian. Bapak udah kasih contoh di atas. Kemudian pada hewan avertebratanya cumi-cumi, geraknya bagaimana dan sebagainya. Ya, kalian bisa di situ di penjelasan. Kalian bisa tanya orang tua kamu, kakak kamu, atau siapa saja yang ada di sekitar kamu yang ya kira-kira misalkan siapa tahu ada paman kamu, ya. Atau kamu browsing boleh. Gak ada salahnya, pengetahuan itu atau ilmu itu dan didapat dari mana saja. Bapak yakin kalian paham dalam tugas ini. Baik ya, baik kita lanjutkan. Baik anak-anakku yang luar biasa, dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah teman, saudara, dan orang tuamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar. Jangan merusak habitat hidupnya dan pelihara dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan. Baik anak-anakku kelas 5 yang luar biasa, demikianlah paparan materi pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.